Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ublika wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam hal persoalan ibadah, yaitu ada kategori hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada manusia. Namun terkadang banyak orang hanya berkaitan hablum minallah saja yang mereka tekuni, yang mereka lebih seriuskan. Namun ada satu permasalahan di dalam hal persoalan ibadah, yaitu hablum minan nas. Hubungan kita kepada manusia. Hubungan kepada manusia ini menjadi satu persoalan yang amat berat dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu sahabat sedang berkumpul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba menyampaikan, Wallahi la yu'minu, wallahu la yu'minu. Demi Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikatakan beriman seseorang, tidak dikatakan beriman seseorang, tidak dikatakan beriman seseorang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, qila man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang engkau maksudkan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis selanjutnya, yaitu apa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bahwasanya seseorang tidak dikatakan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia hidup bertetangga namun tetangganya tidak nyaman dengan mereka. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah tiba, berada di tengah-tengah kita saat sekarang. Bagaimana puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita di dalam kehidupan bertetangga saja kita masih menimbulkan rasa hasad kita, rasa kedengkian, rasa kebencian di dalam hati kita. Padahal kita ini hidup bertetangga adalah menjaga ibadah kita secara hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita masih benci sama tetangga kita di bulan Ramadan. Terkadang kita masih hasud terhadap tetangga kita di bulan Ramadan. Terkadang masih timbul rasa kebencian di dalam diri kita pada saat bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum Ramadan kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Mau memaafkan daripada kesalahan orang lain. Makanya ada 3 akhlak yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu apa? Wa ta'fu amman zalamak. Mau memaafkan orang-orang yang pernah menzolimi kita, yang pernah memfitnah kita, yang pernah melakukan suatu keburukan kepada kita. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, tentunya kita harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita harus mau yang namanya apa? Meminta maaf terhadap orang lain. Agar apa? Puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hablum minan nas, persoalan yang amat tinggi. Maka sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wallahi la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak dikatakan beriman seseorang. Tidak dikatakan beriman seseorang. Tidak dikatakan beriman seseorang apabila tetangganya tidak nyaman dengan tetangganya yang lain. Luar biasa daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita sibuk dengan hablum minallah, tahajud kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, dan amal ibadah yang lainnya yang berhubungan kepada Allah. Namun terkadang kita lupa menjaga hablum minan nas.
Bagaimana agar kita ini bisa nyaman daripada tetangga kita? Jaga hati. Daripada sifat kedengkian, daripada sifat kebencian, sifat daripada rasa hasad, hasud, namimah, dan lain sebagainya. Terkadang kita suka melukai daripada hati tetangga kita dengan perkataan, dengan perbuatan, mungkin dengan akhlak kita yang kurang pantas. Padahal kesemuanya itu apa yang kita lakukan akhirnya akan mendorong diri kita untuk selalu melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu apa? La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Apabila tetangganya tidak nyaman dengan tetangganya. Artinya apa? Karena tetangganya masih mempunyai sifat hasad, hasud, dengki, dan lain sebagainya. Melalui Ramadan ini, ayo sama-sama kita jaga hati kita, kita jaga daripada ucapan kita jaga daripada akhlak kita. Kenapa? Karena tarbiyah Ramadan membina diri kita zahir wa batin agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup bertetangga sangatlah mulia. Kenapa? Karena kita hidup bertetangga butuh dengan tetangga yang lainnya. Saat kapan? Saat kita mendapatkan musibah. Saat kapan lagi? Saat kita mempunyai hajat. Bila kita mendapatkan musibah, contoh artinya kematian, contoh yang namanya sakit, itu otomatis itu akan butuh yang namanya tetangga. Saat kita mempunyai hajat, tidak lepas pula kita butuh yang namanya tetangga. Namun terkadang kita lihat kondisi masyarakat saat sekarang ini, tetangga dengan tetangga tidak saling kenal. Padahal kita disuruh untuk saling mengenal. Bahkan kita lihat dalam satu kondisi masyarakat pun, tembok dengan tembok, tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya main tinggi-tinggian. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa menjaga hablum minan nas. Mereka tidak menjaga hubungan kepada manusia. Maka disinilah satu bentuk yang namanya apa? Pemerintah membuat satu yang namanya yang disebut dengan RT, rukun tetangga. Supaya tetangga itu saling rukun. Tetangga itu untuk saling damai. Agar kesemuanya tercipta hablum minallah wa hablum minannas. Insyaallah bagi orang yang menjaga hatinya daripada sifat hasad, hasud, namimah terhadap tetangganya, bila dia bisa menjaganya, insyaallah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu apa yang dapat saya sampaikan. Semoga banyak hikmah dan manfaatnya. Dengan harapan amaliyah Ramadan kita baik secara hablum minallah wa hablum minannas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita meninggalkan alam dunia ini dimatikannya kita dalam husnul khatimah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.